Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nofal Abadil, NIM 858989209 dari Pojar Bondowoso. Saya akan melakukan praktikum mengenai udara. Udara merupakan bagian terluar dari bumi yang memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pada hakikatnya makhluk hidup perlu oksigen. Jumlah oksigen di udara kurang lebih hanya 20% dari keseluruhan udara yang ada. Perbedaan suhu menyebabkan timbulnya perbedaan tekanan udara sehingga terjadi gerakan udara dari bertekanan tinggi menuju daerah bertekanan rendah. Gerakan udara pada arah horizontal selalu disebabkan oleh selisih tekanan yang disebut angin. Angin mempunyai sifat meratakan tekanan udara sehingga semakin tinggi selisih tekanan udaranya, maka semakin kuat juga aliran anginnya. Melalui udara yang bergerak, pemanfaatan udara dapat banyak digunakan manusia, terutama sebagai pembangkit tenaga listrik, sumber energi seperti baling-baling, parasut, dan pesawat. Selanjutnya saya akan melakukan percobaan praktikum udara tentang pembakaran memerlukan udara, di mana kita diharapkan bisa menjelaskan penggunaan udara. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan yaitu lilin 2 batang, korek api, gelas, tongkol, piring, dan mangkok. Nah, langkah-langkah yang akan saya lakukan yang pertama yaitu agak bawah Mbak Dina. Langkah-langkah yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, sediakan 2 lilin yang ukurannya sama dan diameternya sama. Lalu kita akan menyalakan kedua lilin ini. Yang lilin satu di sini, yang lilin satunya di sini. Selanjutnya, tutup salah satu lilin dengan gelas. Dalam kondisi ini, kedua lilin memiliki pasokan udara yang sama. Dengan ditutup, suplai udara, terutama oksigen akan berkurang. Kita ada langkah selanjutnya, saya kembali menyalakan lilin dan menutupnya dengan gelas. Lalu mengamati berapa lama lilin tersebut menyala sebelum akhirnya padam. Waktu menyala ini saya catat karena akan menunjukkan seberapa cepat lilin kehabisan oksigen di dalam ruangan tertutup. Lilin membutuhkan waktu padam hanya dalam waktu 1 detik 88 sekund. Selanjutnya saya akan melakukan percobaan yang sama selama 5 kali. Ini kan pokoknya yang ngomong gitu, ya kan? Menyalakan lilin. Nyalakan lilin dulu. Setelah itu lilinnya ditutup. Stopwatchnya. Lakukan hal yang sama pada setiap percobaan. Lakukan selama 5 kali secara diulang-ulang untuk melihat perbedaan waktu lilin mati. Dari seluruh rangkaian percobaan yang telah dilakukan, kita dapat melihat secara langsung bagaimana nyala lilin sangat dipengaruhi oleh ketersediaan udara, khususnya oksigen. Percobaan sederhana ini memperlihatkan bahwa lilin ditempatkan dalam ruang terbuka, api dapat terus menyala karena suplai oksigen selalu tersedia. Namun, ketika lilin ditutup dengan gelas, oksigen di dalam ruang tertutup cepat habis dan api tidak dapat bertahan lama. Melalui pengamatan ini, kita dapat memahami hubungan antara udara dan proses pembakaran dengan lebih jelas. Jadi dapat disimpulkan bahwa api membutuhkan oksigen agar proses pembakaran dapat berlangsung. Selanjutnya, saya akan melakukan percobaan udara dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Alat yang dibutuhkan sama seperti percobaan sebelumnya. Langkah-langkah yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, saya meletakkan sebuah lilin di atas mangkok yang terbuat dari kaca. Kemudian saya mengisi piring atau mangkok tersebut dengan air setinggi kurang lebih 2 cm. Air ini berfungsi sebagai penanda perubahan yang terjadi ketika lilin ditutup dengan gelas. Selanjutnya saya akan menyalakan lilin hingga nyalanya stabil. Setelah itu lilin saya tutup dengan gelas kaca secara perlahan. Ketika gelas ditutupkan, udara di dalam gelas menjadi terbatas.
Setelah lilin tertutup, saya mulai mengamati apa yang terjadi. Api lilin perlahan-lahan mengecil dan akhirnya padam karena oksigen di dalam gelas habis. Pada saat yang sama, saya juga memperhatikan permukaan air di dalam gelas. Air terlihat naik masuk ke dalam gelas. Perubahan ini terjadi karena ketika api padam, suhu di dalam gelas turun. Penurunan suhu membuat tekanan udara di dalam gelas berkurang sehingga air dari luar terdorong masuk ke dalam gelas untuk mengisi ruang yang bertekanan lebih rendah. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari percobaan ini dapat disimpulkan api memerlukan oksigen untuk tetap menyala. Ketika lilin ditutup dengan gelas, oksigen di dalam gelas cepat habis sehingga api padam. Selain itu, api padam, air dalam piring atau mangkok naik masuk ke dalam gelas karena terjadinya perubahan tekanan udara di dalam gelas. Percobaan ini menunjukkan hubungan antara kebutuhan oksigen untuk pembakaran dan perubahan tekanan udara akibat perbedaan suhu. Sekian pengamatan pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.